Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk merenungkan sekali lagi apa yang menjadi firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita membacanya, marilah kita meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami anugerah untuk semakin hari semakin memahami isi hati-Mu, dan semakin hari kami semakin mencintai Engkau, mencintai saudara-saudara kami, dan kami terus berjuang melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Kolose, tapi kita akan tetap berada di Kolose pasal yang pertama. Hari ini kita akan memulai dari ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saat kita mengingat bagaimana bangsa Israel berada dalam perbudakan saat itu di Mesir, maka mereka diperbudak, mereka disiksa, mereka tidak memiliki hak atas dirinya, mereka takut melakukan sesuatu yang ingin mereka lakukan, dan mereka harus tunduk seutuhnya kepada orang yang memerintah mereka. Bahkan mereka disiksa, diikat, dan juga diperjualbelikan. Itulah realitas seorang budak. Memang budak seperti itulah diperlakukan. Sehingga sebaik apapun hidup budak, tetap ia adalah orang yang hina. Tetap dia adalah orang yang malang. Tetap dia orang yang penuh dengan kasihan. Oleh karena itu, ketika kita melihat bagian ini, Paulus menuliskan dengan berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Kata memindahkan ini sama seperti bangsa Israel dipindahkan dari tanah perbudakan yaitu Mesir, dipindahkan ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Namun saat ini Paulus tidak sedang berkata tentang Mesir, tetapi ia berkata tentang kegelapan. Kita semua katanya dipindahkan dari kegelapan. Yang awalnya kita berada dalam kegelapan, kini kita dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita bisa membayangkan bagaimana Paulus sedang menyamakan antara kegelapan dosa itu dengan kegelapan Mesir zaman itu. Sehingga kita bisa membayangkan betapa sakitnya bangsa Israel berada dalam perbudakan. Tetapi kita mengambil sebuah pengajaran yang sangat penting dari kata-kata Paulus, yaitu kita sudah dipindahkan dari kegelapan. Kita adalah orang-orang berdosa. Harusnya kita akan tetap berada dalam kegelapan itu. Kita harus mati dalam kegelapan itu. Tetapi indahnya karya Tuhan memindahkan kita dari neraka itu, memindahkan kita dari maut itu, dipindahkan kepada hidup, yaitu di dalam kerajaan Yesus Kristus. Maka kita sekarang dapat memahami lebih jelas apa sebenarnya makna bangsa Israel dipindahkan dari tanah Mesir. Sebenarnya itu adalah bayang-bayang ketika Yesus Kristus memindahkan kita daripada kematian menuju kepada hidup. Sama seperti bangsa Israel, mereka berjalan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian bukan karena kekuatan mereka. Bahkan Allah memberikan mereka roti dari surga yang disebut mana. Mereka juga diberikan tiang awan pada siang hari supaya mereka tidak kepanasan, dan tiang api di malam hari supaya mereka tetap berjalan. Maka sama dengan saat ini, saat kita dilepaskan dari dosa, dari maut itu, maka kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Karena Tuhan telah menyediakan tiang awan, tiang api, roti dari surga, yaitu Yesus Kristus, yang menerangi perjalanan kita, yang menebus kita dari kematian. Sehingga yang dikatakan
kerajaan anaknya, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Dan ini jugalah yang sering dikatakan oleh Yesus dalam Injil ketika ia sering berkata tentang kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Ketika kita membaca dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua, Markus 1 ayat 15, kita akan melihat betapa seringnya Yesus menggunakan kata kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Kini Paulus mengatakan bahwa kita sudah dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan anaknya, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia kita memiliki penebusan. Dulu kita adalah budak, disiksa, dan kita tidak bisa keluar dan melakukan apa yang kita mau. Sekarang kita sudah dibeli oleh Yesus dengan sangat mahal, sehingga kita bukan lagi budak, bukan lagi orang yang diikat, bukan lagi orang yang dijajah, tetapi orang yang merdeka. Kita telah dimerdekakan oleh Yesus, kita telah ditebus oleh Dia, kita telah dipindahkan oleh Dia. Namun saatnya belum selesai kita melihat semua kerajaan itu. Oleh karena itu, menantikan Yesus adalah menantikan kerajaan Allah digenapi. Nantikanlah Yesus Kristus, karena Ia sudah menyediakan tempat kerajaan sorga itu bagi kita, yang ke dalamnya kita sudah dipindahkan. Terpujilah Ia yang memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami memahami bahwa kasih-Mu begitu besar memindahkan kami dari kegelapan dosa menuju terang Tuhan dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.